Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Cantika Sari dengan NIM 205221-242, kelas akuntansi syariah 3G. Saya ingin memaparkan materi mengenai pemikiran kalam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri memiliki nama lengkap yaitu Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Shihabuddin Abdul Mahasin Abdul Alim bin Abdissalam bin Abdullah bin Abdi Qasim Al-Qadar bin Muhammad bin Al-Qadar bin Ali bin Abdullah. Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Qadar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taimah. Sekembalinya dari haji, ia mendapati istrinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu keturunannya dinamai Ibnu Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu. Sejarah kemunculannya yaitu Ibnu Taimiyah terkenal sangat cerdas sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Para ulama merasa sangat risau oleh serangan-serangannya serta iri hati terhadap kedudukannya di istana gubernur Damaskus. Telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai landasan untuk menyerangnya. Dikatakan oleh lawannya bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai klinik antropomorfisme sehingga pada awal 1306 Masehi Ibnu Taimiyah dipanggil ke Kairo, kemudian dipenjara. Ibnu Taimiyah wafat pada 22 Zulqa'dah tahun 728 Hijriah. Menurut sejarahnya, beliau wafat dikarenakan sakit pada saat dipenjara. Tidak ada yang tahu mengenai penyakit tersebut, selain murid-murid terdekat beliau. Tokoh utama yaitu Ibnu Taimiyah, tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa kepada akal. Ia adalah murid yang mutaqi, waroh, dan zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartas yang berani. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang muhadis, mufasir, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan luas tentang filsafat. Ia telah mengkritik Khalifah Umar dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam pemikirannya, Ibnu Taimiyah mengikuti mazhab dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau merupakan sosok ulama yang mengutamakan nas Al-Quran dan hadis sebagai rujukan pertama. Sesuai yang dijelaskan pada penjelasan Salafi, dalam bahasannya sebelumnya, ulama Salafi lebih cenderung mengikuti cara berpikir para sahabat tabi'in dan tabi'ut. Dalam bahasan ini, Ibnu Taimiyah mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Pemikiran Ibnu Taimiyah terdiri dari dua. Yang pertama, tasawuf. Istilah yang sering dipakai oleh Ibnu Taimiyah adalah istilah suluk. Suluk menurut Ibnu Taimiyah merupakan kewajiban setiap mukmin seperti yang diungkapkannya dalam kitab fatwanya. Suluk adalah jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berupa etikat, ibadah, dan akhlak. Semua ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan suluk ini kedudukannya seperti makanan yang menjadi keharusan seorang mukmin. Dan yang kedua, teologi, yang meliputi yang pertama sangat berpegang teguh pada nas atau Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak kepada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam istilah yang diteladani hanya 3 generasi saja. Dan yang terakhir, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap menzahikannya. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang dianggap bertentangan dengan ijma dan mayoritas ahli sunnah wal jamaah, yaitu pertama, keyakinannya terhadap zat Allah. Yang kedua, beraninya mencaci ulama dan sahabat Nabi. Dan yang terakhir, ingkar terhadap majas. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah terdiri dari 3. Yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasulnya. Yang kedua, percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasulnya sebutkan seperti Al-Awwal, Al-Akhir, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah. Selanjutnya, catatan kritis atas pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang pertama, menurut Ibrahim Mukal,
yaitu Helenisme secara umum dan logika Aristotelian pada khususnya adalah yang paling panjang dan paling terperinci. Namun ia sering dianggap tidak berlandas kuat. Terlebih lagi, ia lebih dogmatik daripada rasional. Yang kedua menurut Joseph Sachs, yaitu perspektif pengembangan mazhab Hambali, bahwa sumbangsi intelektualnya adalah salah satu puncak masa cemerlang dalam sejarah mazhab tersebut sebagai seorang alim. Dan yang terakhir menurut Nurcholish Madjid, yaitu tidak tekstualis, harga mati yang mengajurkan untuk merujuk hanya kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai suatu bentuk taklid. Demikianlah pemaparan materi mengenai pemikiran-pemikiran kalam Ibnu Taimiyah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.